Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Diki Maulana dari Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas besar dari mata kuliah pengantar ilmu bahan yang saya ambil judul Material Semikonduktor dan Gerbang Logika pada IC CMOS. Pertama saya akan sedikit menjelaskan semikonduktor, yaitu adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan juga konduktor. Artinya semikonduktor dapat bersifat penghantar maupun sebagai pembatas arus listrik. Dan juga bahan dari semikonduktor itu umumnya terbuat dari karbon, germanium, ataupun juga dari silikon. Dan tipe semikonduktor ada dua, yaitu tipe P positif atau tipe N negatif. Semikonduktor tipe P adalah semikonduktor dengan jenis kekurangan elektron atau disebut dengan hole. Yaitu ketika pembawa muatannya adalah hole, maka semikonduktor tersebut merupakan semikonduktor bermuatan positif. Kemudian semikonduktor tipe N itu jenis semikonduktor yang pembawa muatannya terdiri dari elektron. Elektron adalah bermuatan negatif sehingga disebut dengan tipe negatif atau tipe N. Kemudian CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor yang biasa digunakan untuk membuat sirkuit atau IC pada seperti mikroprosesor, mengontrol mikro, sirkuit digital, dan juga yang lain-lain. Dan juga yang dimaksud MOS dalam tulisan CMOS ini adalah transistor-transistor yang berada dalam komponen CMOS tersebut, yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Sedangkan huruf C yaitu complementary dalam CMOS yang mengacu pada dua bahan semikonduktor, yaitu semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Dan di sini ada IC, yaitu komponen elektronika yang berbahan semikonduktor yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yang lainnya. IC mempunyai beberapa macam, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu jenis dari IC, yaitu IC CMOS. IC CMOS yaitu IC yang menggunakan sinyal gelombang kotak sehingga mempunyai dua kondisi, yaitu kondisi high atau low atau kondisi 1 atau 0 yang difungsikan sebagai saklar. Dan juga gerbang IC CMOS yaitu adalah gabungan dari NMOS dan juga PMOS. NMOS yaitu jika kondisi low maka transistor akan terhubung, maka juga disebut pull down network. Sedangkan PMOS pada saat high saklar transistor akan terhubung, maka disebut pull out network. Kemudian juga beberapa jenis gerbang logika yang dipunyai IC CMOS antara lain seperti fungsi dari gerbang logika NAND, OR, NOR, dan juga XOR. Dan prinsip utama dari fungsi logika IC CMOS yaitu adalah penggunaan MOSFET tipe P dan N untuk membuat jalan menuju keluaran dari sumber tegangan atau dikebumikan. Dan di sini yang pertama ada fungsi gerbang logika IC CMOS, yaitu gerbang NOT, yaitu implementasi dari dua buah transistor. Di sini ada transistor 1, transistor 2, dan di sini ada gerbang gate. Dan juga di sini ada tabel kebenaran dari gerbang NOT. Kemudian di sini ada gerbang NAND, itu hasil implementasi dari 4 buah transistor 1, 2, 3, dan 4, dan memiliki dua gerbang, gate 1, gate 2. Dan di sini ada tabel kebenaran dari gerbang NAND IC CMOS.
Dan sini ada gerbang NOR yang juga hasil implementasi dari 4 buah transistor dan juga memiliki 2 gerbang, gate 1, gate 2. Dan juga ini ada tabel kebenaran dari gerbang NOR. Dan di sini ada gerbang N, hasil implementasi dari 6 buah transistor, di mana kondisi outputnya akan high jikalau gate 1 dan gate 2 mendapatkan tegangan, dan juga pada saat transistor 3, 4, dan 5 pada kondisi high, maka output akan high. Selain dari itu, kondisi akan low. Kemudian di sini ada gerbang OR, yaitu hasil implementasi dari 6 buah transistor dan memiliki 2 buah gate atau gerbang, di mana pada saat kondisi gate 1 dan 2 low dan juga T3, 4, dan 5 low, maka kondisi low. Selain dari kondisi itu, kondisi akan high. Baiklah, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai semikonduktor maupun juga gerbang logika yang dimiliki dari IC CMOS. Mungkin cukup di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.